Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslim pendengar Radio Dais, Radio Gaul FM, dan pemirsa MAJ TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita dipertemukan kembali di ngaji sore kali ini ya. Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya besok di hari yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semua para pendengar dan pemirsa mendapatkan syafaat beliau, pertolongan beliau atas izin Allah besok di hari yaumul qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslim pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kajian sore kali ini narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Untuk itu ya kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz, sehat ya? Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hari ini mungkin lagi tidak enak badan atau badannya lagi tidak enak ya atau lagi sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, ngaji sore kali ini yaitu ngaji atau kajian fikih kontemporer. Insyaallah tema yang akan kita bahas pada sore kali ini yaitu tentang wakaf produktif ini ya. Ini mungkin dari para pendengar dan pemirsa bisa nanti ditanyakan ya, apakah wakaf produktif itu, bagaimana caranya, cara mewakafkan produktif, atau bagaimana cara mendistribusikan, nanti akan dijelaskan lebih detail oleh narasumber kita. Dan silakan kaum muslim nanti di sesi yang kedua boleh bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 33670.000 atau melalui via teleponnya Radio Dais di 0246746352. Baik, langsung saja kita simak ngaji sore kali ini bersama dengan guru kita, narasumber kita, beliau Ustaz Muslihin Al-Lutsi MH. Itu monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, para pemirsa MAJ TV, para pendengar dan pemirsa semuanya entah melalui apa saja, alhamdulillah di sore hari ini kita masih bisa saling sapa kembali. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan keberkahan dan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Para pendengar dan pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yaitu wakaf produktif. Jadi ada kita termasuk ini adalah fikih kontemporer yaitu wakaf produktif. Satu adalah kata dari kata wakaf terlebih dahulu. Nah, sebagaimana yang mungkin kita terbersit oleh hati kita bahwa wakaf yaitu adalah apa? Ya, wakaf adalah mewakafkan lahan untuk masjid misalnya. Itulah wakaf biasanya kan yang beredar di tengah-tengah kita. Atau mewakafkan tanah untuk dibangun musola misalnya. Itulah wakaf di antaranya ya memang. Karena itu masuk kategori wakaf. Nah, kalau secara fikih Syafi'i itu adalah wakaf, definisinya adalah habsu malin yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi, yaitu menghabis atau menghabis suatu harta yang mungkin untuk diambil intifa besertaan tetapnya barang tersebut. Jadi kalau wakaf adalah yaitu apa? Barangnya harus berkelanjutan, harus tetap. Itu kalau dalam wakaf. Makanya berbeda dengan sedekah dan juga zakat.
Nah, perbedaannya dari segi apa? Dari segi bagaimana agar barang yang diwakafkan itu berkelanjutan, intifaknya atau manfaatnya. Oleh karenanya secara umum ini masuk dalam hadis yang sering diucapkan, yaitu adalah hadis sahih, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'u lahu. Ketika seorang anak Adam itu adalah meninggal, maka in qata'a amaluhu, maka amalnya akan terputus kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya mengalir. Nah, para ulama mengelarikan sedekah jariyah ini adalah dengan wakaf. Di antaranya karena memang inilah yang pahalanya mengalir. Nah, sedangkan wakaf itu ada 2 model. Satu adalah wakaf produktif, yang kedua adalah wakaf konsumtif. Nah, apa itu wakaf konsumtif? Wakaf yang mungkin sering kita tahu bahwa wakaf konsumtif adalah yaitu atau mewakafkan tanah misalnya, ya itu semuanya adalah bagus. Itu semuanya adalah bagus ya, mewakafkan tanah untuk dibangun masjid atau musola. Itu ya sifatnya walaupun semi produktif, tapi itu sifatnya konsumtif. Karena apa? Karena setelah dibangun musola selesai, berdirilah musola dan mengalir pahalanya adalah bagi orang-orang yang mau atau orang-orang yang akan sholat di situ. Nah, itu masuk kategori wakaf konsumtif. Begitu juga misalnya ada seorang mewakafkan untuk dibangun madrasah, atau mewakafkan uang untuk dibelikan misalnya karpet misalnya, untuk dibelikan misalnya di masjid kurang sound system, akhirnya dia membelikan sound system. Itu tetap walaupun tetap berkelanjutan, tapi tetap disebut dengan namanya wakaf konsumtif. Jadi tetap dinamakan wakaf konsumtif. Makanya kenapa kita ngambil temanya itu satu, di antaranya yaitu adalah walaupun ada 2 macam, kita ngambil temanya adalah yang produktif. Nah, apa toh wakaf produktif itu? Wakaf produktif adalah kita mewakafkan sesuatu yang di situ adalah diproduktifkan, dimanfaatkan, diambil manfaat, nanti hasil dari manfaat tersebut bisa ditasarufkan ke yang lain atau ke yang lain pula. Contoh misalnya kita punya tanah, benar kita mau atau mau mewakafkan. Kalau mindsetnya kita seringnya adalah apa? Yaitu mewakafkan untuk masjid dan musola dan sebagainya. Cuman secara umum ada wakaf yaitu produktif, mewakafkan tanah tersebut untuk misalnya dibuat ruko misalnya, sehingga nanti apa hasil daripada ruko tersebut dibagikan terus menerus ke fakir dan miskin misalnya. Itu namanya wakaf produktif. Kalau di Indonesia secara data itu ada 451.000 tempat wakaf ini, baru total tanahnya. Kalau luas daripada tanahnya ada 1 juta hektar mungkin luas tanah wakaf di Indonesia. Cuman memang kendalanya adalah yaitu tadi bahwa mindset daripada kita berwakaf itu seringnya adalah konsumtif. Padahal di situ juga sangat bermanfaat sekali, dan juga di antara yang bisa menyebarkan misinya Islam, yaitu apa? Yang sebagaimana kita pertemuan sebelumnya, mengentaskan kemiskinan, peduli kepada fakir miskin, peduli kepada yang tidak mampu, yaitu apa? Dengan cara memproduktifkan wakaf. Misal kita punya tanah pengen bermanfaat misalnya, kita pasrahkan, anggap sajalah seorang ustadz atau kiai sebagai nadirnya. Cuman ustadznya ini yang juga punya ilmu
pengembangan ekonomi, Wirausaha ya. kewirausahaan. Sehingga apa? Sehingga barang yang diwakafkan ini tidak berhenti menjadi musola saja misalnya, menjadi masjid saja misalnya, tapi juga sebagaimana bisa menjadi produktif. Contoh misal kalau di Masjid Agung Jawa Tengah ini ya, itu ada masjidnya pula. Itu cuman tanah-tanah yang di sebelah itu bisa dipersewakan. Sehingga apa? Manfaat daripada persewaan itu kan tanahnya masjid. Manfaat daripada persewaan itu nanti buat kemaslahatan masjid, buat program-program masjid dan sebagainya. Itu namanya wakaf produktif. Jadi misalnya kalau tanahnya kita misalnya hanya 1 petak misalnya, pengen bermanfaat, sama bermanfaat, tulis saja ini adalah tanah wakaf, boleh. Cuman bisa dibuat nadirnya, tergantung nadirnya. Cuman bisa dibuat ruko, bisa dibuat persewaan apa misalnya dan sebagainya. Sehingga hasil daripada persewaan itu atau hasil daripada jual beli misalnya mau dibuat apa misalnya, itu nanti bisa dimanfaatkan oleh fakir dan miskin dan bahkan selainnya. Kenapa perbedaannya apa? Perbedaannya kalau zakat sama sedekah kemarin, kalau zakat itu terkhusus 8 asnaf. Kalau zakat, kalau sedekah memang bisa umum, termasuk di antara bisa umum adalah wakaf, manfaat daripada wakaf. Jadi bukan hanya terkhusus kepada 8 asnaf, tapi selain daripada 8 asnaf yang disebutkan, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati muallaf qulubuhum wa fir riqabil gharimina wa fi sabilillah wa bin sabil. Ada 8. Cuman kalau manfaat daripada wakaf ini bisa lebih daripada 8. Bisa yang tidak masuk misalnya anak-anak yatim, yang tidak masuk misalnya janda-janda yang masih punya banyak tanggungan, terus yang belum masuk misalnya ya mungkin fakir miskin di luar daripada daerahnya misalnya. Kalau zakat kan menurut pendapat yang kuat harus di daerahnya, tidak boleh nakluz zakah, memindah zakat. Nah, cuman kalau wakaf masih bisa malah lebih luas. Nah, inilah yang terkadang kita sebagai ya ada orang yang mewakafkan dan sebagainya, itu perlu diantaranya ada ilmu yang sedemikian. Terus ada lagi yaitu apa? Yaitu dalilnya. Dalilnya ada 2 yang paling terkenal, yaitu ketika Sayyidina Umar mendapatkan tanah di Khaybar yang sangat luas. Terus Sayyidina Umar meminta musyawarah kepada beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban beliau Nabi? In syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Jika kamu berkenan, maka endapkanlah aslinya, tanahnya endapkanlah dan sedekahkanlah dengan hasilnya. Dalam hadis yang lain, di tempat yang lain, Rasulullah juga bermusyawarah tentang tanah di Thalgho au kama qala, di tanah Pitalgo. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah memberikan nasihatnya kepada Sayyidina Umar, ikhbis aslaha wa sabbil thamrotaha. Itu hadisnya Rasulullah SAW kepada Sayyidina Umar. Jadi tetapkanlah atau kekalkanlah aslinya tanahnya dan wasabil thamrotaha, dan sedekahkanlah hasilnya. Ini 2 hadis ini yang dari Rasulullah SAW kepada Sayyidina Umar. Ini dua-duanya ini memberikan pengertian kepada kita bahwa wakaf itu adalah sedemikian. Jadi barangnya tetap, manfaatnya berkelanjutan. Nah, di situ barangnya tetap, manfaatnya berkelanjutan, bukan hanya sebagai misalnya musola atau masjid atau madrasah atau pondok pesantren. Boleh, itu semuanya juga boleh, itu juga bagus. Itu semuanya juga akan mengalirkan pahala.
itu juga mengalirkan pahala bila mana memang ada yang memanfaatkannya. Misalnya madrasah berjalan madrasahnya, pesantren berjalan pesantrennya, santri-santrinya ngaji dan sebagainya. Misalnya mewakafkan tanah di tengah hutan misalnya untuk dijadikan pondok pesantren, sudah dibangun nggak ada santrinya kan juga tidak wala produktif wala konsumtif kan itu. Wala produktif wala konsumtif. Makanya ada sisi-sisi yang lain. Kalau memang pengen mewakafkan dan sebagainya, maka diantaranya adalah yaitu yang bernama wakaf produktif. Wakaf produktif yaitu mewakafkan tanah atau apa hingga hasil daripada tanah tersebut entah panenannya, entah persewaannya, entah dibuat usaha apa, itu nanti hasilnya bisa disedekahkan kepada semuanya, kepada yang berhak atau mustahik. Nah, berikutnya akan kita bahas sekalian yaitu tentang wakaf uang. Wakaf dengan uang. Nah, ini wakaf dengan uang. Karena apa? Karena ini juga lagi sedang digencar-gencarkan di Indonesia, itu adalah program wakaf uang dan sebagainya. Emang di Indonesia ini sedang fokus dengan perwakafan. Makanya Kementerian Agama ada lembaga mungkin di bawah Kementerian Agama atau di luar Kementerian Agama, yaitu lembaga baru yang bernama Badan Wakaf Indonesia. Dan punya program mensertifikasikan nazir-nazir wakaf. Kenapa? Karena ini tadi, karena mindsetnya banyak orang di Indonesia. Ini kemarin kan saya juga ikut pelatihan ekonomi syariah ya. Nah, jadi di antara narasumbernya adalah dari Badan Wakaf Indonesia, langsung pusat. Nah, kenapa kok ada pelatihan demikian? Agar para nazir yang dipasrai tanah wakaf ini juga punya mindset, yaitu bagaimana mengembangkan tanah wakaf, mengembangkan untuk diuang atau dihasilkan, bukan hanya dibangun misalnya. Kenapa demikian? Karena itu juga diantara yang manfaatnya banyak. Nah, jadi yang manfaatnya banyak, misal disewa oleh orang, terus dalam persewaan itu sudah bersih misalnya 10 juta, langsung bagikan ke setiap bulan kepada fakir miskin sampai meninggal atau janda sampai meninggal, itu juga wakaf juga, itu juga bermanfaat juga. Itu yang namanya sedekah jariah juga. Sedekah jariahnya bukan kok langsung di situ, bukan, tapi hasil daripada itu bisa disedekahkan dan mengalir terus menerus setiap bulan dan sebagainya. Makanya di Indonesia memang baru gencar-gencarnya program Badan Wakaf Indonesia. Terus mengenai tentang hukum wakaf dengan uang, ini tadi ya. Ada dua istilah. Satu adalah wakaf uang, dua wakaf dengan uang. Nah, perlu kita bedakan. Misalnya ada orang wakaf uang, yaitu apa? Kita mewakafkan 10 juta untuk sesuatu, untuk langsung dikasihkan ke nadir atau ke masjid misalnya. Contoh misalnya kita nyumbang ke masjid 10 juta, langsung masukkan ke kotak amal atau dikasihkan ke panitia. Ini kita sedang namanya wakaf uang. Yaitu wakaf uang apa? Tetap pengen uangnya ini digunakan oleh masjid untuk ke entah apa, sehingga tetap hasil daripada pahalanya agar mengalir kepada dia dan ahli mayitnya misalnya ya. Itu namanya wakaf uang, mewakafkan uang gitu, mewakafkan uang. Jadi nadir nanti terserah mau dibelikan apa dan sebagainya. Nah, sebagaimana kita berinfak di masjid sebenarnya ya, kalau kita mau meniatkan misalnya ya, mau meniatkan semoga dimanfaatkan oleh masjid untuk yang lebih lama misalnya ya, itu juga wakaf namanya. Nah, cuman seringnya kita adalah berinfak ke masjid. Kenapa? Karena agar masjid lebih fleksibel dalam membelanjakan, entah itu sifat jangka panjang atau tidak, asalkan yang penting untuk kemaslahatan masjid. Itu tetap wakaf, itu tetap menunjang kemajuan masjid dan sebagainya. Cuman itu belum yang namanya wakaf yang kita definisikan tadi sebagaimana barang. Karena ini ya tetap yang namanya juga sedekah jariah, atau misalnya nanti dibelikan karpet,
atau dibelikan sound system misalnya kan juga bisa. Nah, itulah yang disebut yang kedua yang namanya wakaf dengan uang. Jadi wakaf dengan uang. Maksudnya apa? Yaitu istilah ini digunakan untuk apa? Untuk ketika seseorang punya program misalnya dalam mau membangun masjid, tanahnya 1.000, setiap 1 meter silahkan yang mau berwakaf 10 juta misalnya, misal ya, total nanti 1.000 tanahnya misalnya. Atau dalam setiap 1 meternya 300.000 atau 500.000 misalnya, itu namanya wakaf dengan uang. Dengan uang nanti langsung dibelikan tanah berupa 1 meter. Jadi berupa 1 meter sehingga apa? Sehingga 1 meternya itu nanti yang akan dibangun masjid. Nah, sama. Jadi itu wakaf dengan uang. Kalau secara hukum fikih klasik ya, fikih kitab-kitab ulama kita, itu wakaf uang belum ada dan belum diperbolehkan. Iya. Kenapa? Karena tadi saya sudah katakan definisi daripada wakaf. Hafsu malin yumkinul intifa'u bihi ma'abaqai ainihi. Maka ma'abaqai ainihi. Jadi itu adalah hafsu malin, mengeker harta yang mungkin diintifakkan. Ma'abaqai ainihi biqot itasarruf fi raqabatihi ala masrafin mubahin wajihatin. Nah, yaitu apa? Mengeker harta yang di situ adalah senantiasa bisa diambil intifa. Dalam artian apa? Kalau dalam fikih mazhab Syafi'i, bahwa barang yang harus diwakafkan, yang boleh diwakafkan, itu barang yang harus berjangka lama. Tidak boleh yang berjangka sekali dipakai, tidak bisa. Seperti halnya uang. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama, wakaf uang adalah belum bisa. Yang bisa adalah wakaf dengan uang. Dalam artian apa? Sudah punya program penembusan tanah atau pembangunan apa misalnya, dalam 1 meter akan menghabiskan sekian, lah dia menyumbang 1 meter atau 2 meter, yaitu namanya wakaf dengan uang. Jadi kalau dalam mazhab Imam Malik ada yang mau mengesahkan wakaf dirham dan dinar. Nah, inilah dikiaskan yang di situ. Ini pembahasan tentang wakaf versi para ulama salaf. Cuman para ulama mutaakhirin bahwa wakaf dengan uang itu adalah boleh, sah dan boleh. Kenapa? Karena bukan mewakafkan atau hartanya langsung dibelanjakan, bukan. Tapi memang uang itu nanti dibelikan barang yang bersifat jangka panjang, sehingga tetap akan mengalir daripada pahalanya kepada si wakif dan mungkin ahli mayitnya wakif. Jadi kita sudah membahas tentang zakat wakaf produktif, yaitu beda dengan konsumtif, dan juga dalil yang diambil dari Sayyidina Umar ketika bermusyawarah kepada beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga wakaf dengan uang. Semoga kita mungkin lebih paham tentang wakaf. Misal kita ada yang mau berwakaf dan sebagainya, kita tinggal memilih. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang diberi kemampuan oleh Allah secara finansial, bisa banyak berwakaf, bisa banyak bersedekah, bisa banyak berzakat, sehingga kita menjadi orang-orang yang ahli dalam kebaikan. Amin Allahumma amin. Amin. Baik, terima kasih Ustadz atas wejangannya di sore kali ini, fikih kontemporer, dengan mengambil sebuah tema tentang wakaf produktif. Ini menarik sekali wakaf produktif kali ini, karena ternyata bahwa wakaf produktif itu adalah induk dari amal jariah sebenarnya. Induk dari amal jariah yang mana sebenarnya antara infak dan sedekah itu masuk dalam kategori wakaf untuk apa yang tadi didefinisikan oleh Ustadz. Baik Ustadz, dari para pendengar dan pemirsa yang mau bertanya, monggo silakan ya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Baik Ustadz, untuk mengawali pertanyaan di kajian sore kali ini, Faiz akan mencoba untuk bertanya mengawali dari para pendengar dan pemirsa ini. Wakaf produktif memang sejauh ini belum bisa istilahnya
bagi kaum awam itu banyak belum paham tentang wakaf produktivitas. Apalagi ya mungkin karena dari mohon maaf dari pihak pemerintah belum begitu memaksimalkan untuk mempublikasikan bahwa wakaf produktif itu ternyata lebih efektif dibanding dengan wakaf konsumtif. Apalagi di desa-desa itu biasanya wakafnya itu fahamnya adalah wakaf itu sebuah tanah, bukan sebuah uang atau bukan sebuah barang yang menguntungkan. Nah, di sini pertanyaannya adalah Ustadz, ketika seseorang itu mewakafkan barang berupa contoh semisal ada karpet, ada sound system, ada lampu, ada pokoknya kebutuhan yang ada di masjid. Kalau wakaf tersebut rusak atau semisal tidak bisa difungsikan lagi, terus mohon maaf, apakah pahalanya itu harus mengalir, apa yang tadi kayak sampai dikatakan tadi ada wakaf produktif itu mengalir terus pahalanya, apa seperti itu? Kita jawab nanti. Oke, baik, terima kasih. Itu tadi pertanyaan dari awal dari saya ya, Ustadz. Nah, tapi sebelum dijawab Ustadz, kita akan rehat setelah kita mendengarkan satu nada berikut ini. Di tengah gemerlap kota Semarang, berdiri megah sebuah simbol keagungan dan keindahan Islam, Menara Al-Husna, menara kebanggaan Masjid Agung Jawa Tengah. Menjulang setinggi 99 meter, menyimbolkan 99 Asmaul Husna. Teropong canggih siap membawa Anda menikmati keindahan kota Semarang dari ketinggian. Dan lihatlah, gemerlap kota, hamparan laut, dan gunung-gunung yang mempesona seakan mengajak kita merenungi kebesaran Sang Pencipta. Selain itu, Menara Al-Husna juga memiliki museum perkembangan Islam yang membawa kita untuk mengingatkan peninggalan Islam di masa lalu dan saksi sejarah perkembangan Islam di tanah Jawa. Datang, rasakan, dan abadikan momen berharga Anda di Menara Al-Husna, Masjid Agung Jawa Tengah. Tempat di mana keindahan dunia dan keagungan Islam menyatu dalam harmoni. Masjid Agung Jawa Tengah, mutiaranya Jawa Tengah. Pesantren Tahfidz Al-Quran MAJT Basnas Jateng merupakan pesantren tahfidz yang berlokasi di Kompleks Masjid Agung Jawa Tengah. Pesantren ini dikelola bersama oleh Pelaksana Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah dan Basnas Jateng. Beroperasi sejak Januari 2023. Santri pesantren Tahfidz Al-Quran MAJT Basnas ini merupakan utusan dari Basnas Kabupaten Kota dan LAS di Jawa Tengah yang dikemas melalui program beasiswa. Santri MAJT Basnas Jawa Tengah didesain untuk mencetak generasi Qurani yang mampu menjadi pemimpin teladan bagi masyarakat. Santri dididik untuk menguasai ilmu pengetahuan modern tanpa melupakan akar keislaman yang kuat. Dengan semangat juang yang tinggi, harapannya santri MAJT Basnas Jawa Tengah siap menjadi pelopor perubahan, menyebarkan cahaya Al-Quran ke seluruh penjuru negeri, dan membawa Indonesia menuju masa depan yang gemilang, penuh berkah, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pondok Pesantren MAJT Basnas Jawa Tengah menyiapkan santri menjadi calon-calon imam masjid besar di masa depan, serta membentuk generasi Qurani yang akan mengukir sejarah, membuktikan bahwa Al-Quran bukan hanya kitab suci yang dibaca, tetapi juga dihafal, dipahami, dan diamalkan dalam setiap aspek kehidupan. Bersama santri MAJT Basnas Jawa Tengah, kita wujudkan generasi Qurani yang menggabungkan kedalaman spiritual dengan keunggulan intelektual. Kaum muslim silakan, sudah memasuki sesi yang kedua ini, yang mau bertanya monggo ya di ngaji sore kali ini dengan tema tadi ada wakaf produktif. Oke Ustadz, tadi kembali lagi pertanyaan awal tadi Ustadz, kayak semisal itu tadi ya, kayak semisal sound system itu produktif ketika digunakan persewaan ya, misal ada orang yang mantu, orang yang punya hajat dan sebagainya, itu kan menghasilkan uang juga lah. Ketika barang tersebut itu rusak,
Apakah pahalanya tetap mengalir atau dengan kerusakan kan berhenti itu Ustaz ya? Nah itu gimana Ustaz? Ya, jadi ada beberapa ya kalau di jawaban para ulama, misal saya bacakan di kitab Mughnil Muhtaj, Talkhisil Murad juga. Auqaful masajid wal abar war ribatat al musabbalah idza ta'addarat sarfu mutawajjihatiha ilaiha ala ma syaratuhul waqif. Jadi barang-barang masjid, barang-barang pesantren, barang-barang yang sudah diwakafkan, jika memang sudah tidak bisa ditasarufkan atas sebagaimana yang disyaratkan oleh wakif, maka karena rusaknya masjid atau karena rusaknya bangunan dan sebagainya, maka ada 5 solusi jawaban perbedaan pendapat para ulama. Ada 5 di antaranya. Ditasarufkan kemana? Ada ahaduha qala Rawyani wal Mawardi, Imam Ar-Rawyani dan Imam Al-Mawardi Al-Bulkini, yusrafu ilal fuqara wal masakin. Bisa, ini diantara solusi ya. Kalau memang masjid nggak membutuhkan barang wis rusak, nggak begitu bisa dimanfaatkan, kasihkan orang yang fakir dan miskin. Bisa, misalnya kayak kipas angin ya, sebenarnya bisa diperbaiki. Cuman karena sudah nggak membutuhkan kipas, sedangkan kipasnya rusak, boleh ini pendapat pertama diberikan kepada fakir miskin. Yang kedua ada yaitu Asani hakahul Hanati, Imam Al-Hanati dan Imam Al-Mawardi. Kamu qotiil akhir. Pendapat yang ketiga Al-Hanati aidon yusrafu ilal masoleh, boleh ditasarufkan ke kemaslahatan. Contoh misal kadang-kadang di pondok saya itu dapat limpahan misalnya mixer masjid rusak, nggak dipakai karena sudah beli lagi misalnya. Nah itu dapat limpahan dari masjid. Bisa, ini juga menjadi solusi juga. Yang nomor 5 al-khamis wa huwal mu'tamad, dan ini pendapat yang mu'tamad, yang dibuat pegangan. Wa jaru alaihi fil anwar jawahir wa zakaria. Banyak pendapat para ulama menggunakan pendapat ini, yaitu adalah yusrafu ila mithliha al masjid ilal masjid, yaitu ditasarufkan kepada semisalnya. Kalau misalnya masjid ini nggak membutuhkan, dikasihkan ke masjid yang lain yang membutuhkan, karena ini biar sama. Yang kedua adalah karena biar menjaga kemaslahatan daripada biar menjaga niat daripada orang yang mewakafkan. Contoh misalnya ada orang mewakafkan karpet sudah 5 tahun, kebetulan masjid beli karpet lagi yang baru yang lebih bagus misalnya. Ini untuk menjaga niatnya orang yang mewakafkan agar pahalanya senantiasa mengalir dan sebagainya. Maka ini yang nomor 5 memang ini yang mu'tamad, yang dipakai oleh para ulama, yaitu sebisa mungkin ditasarufkan ke masjid semisalnya, masjid-masjid yang lain yang mungkin belum mempunyai karpet. Nah itu sangat menjaga niatnya orang yang mewakafkan. Kalau tidak ada tadi yang nomor 4 lil masolih. Kalau misalnya tidak ada lagi, misalnya apakah boleh menjual barang masjid? Terus wal khilaf fil mauqufah walau bi anishtarahi imanatu talibinnya wa waqafa bi khilafil mauhubah wal mushtarat lil masjid fatuba ujasman. Nah, memang yang menjadi perbedaan pendapat itu yang diwakafkan. Kalau memang masjid itu diberi, dihibahkan, atau memang masjid dulunya membeli, maka secara jasman boleh untuk dijual kembali. Nah, misalnya ya, dulu sumbernya karpet itu memang dikasih orang, dihibahkan, bukan diwakafkan ya. Yang kedua, atau memang karpetnya dulu masjid beli sendiri. Maka ketika sudah 5 tahun sekarang masjid sudah beli lagi, maka bagaimana? Sangat boleh jasman ini, diperbolehkan tanpa khilaf, boleh dijual kembali. Ya, itu boleh dijual kembali karena ini bukan barang wakafan. Ini jelas. Kalau yang perbedaan pendapat apakah boleh dijual dan tidaknya tadi, itu barang yang diwakafkan. Misal ada orang yang membelikan sound system untuk diwakafkan memang untuk masjid. Nah, ini kadang-kadang yang repot ketika masjid sudah membeli sound system baru lagi, gitu. Apakah boleh dijual ini barangnya, atau yang 5 tadi di lil masoleh atau lil masjid mislahu? Nah, pendapat yang kuat tadi mencari masjid semisalnya, itu pendapat yang kuat. Pendapat kedua adalah boleh kemaslahatan atau boleh
yang terakhir dijual. Nah, kok misalnya tidak bisa dimanfaatkan sama sekali misalnya, maka bagaimana? Maka ya sudah, kalau memang solusi terakhir dirusak, dibakar, ya boleh dibakar. Solusi terakhir nih. Nah, misalnya sudah tidak bisa dimanfaatkan, misalnya Al-Qur'an wis dedel duel, wis nggak bisa diperbaiki, nggak bisa diapa, dan juga warnanya sudah kumuh dan kemungkinan diperbaiki kesulitan dan sebagainya, maka boleh dibakar. Itu solusi yang paling terakhir. Baik. Oke, Ustadz, terima kasih Ustadz, jawabannya tadi sangat baik sekali. Jadi intinya adalah ketika barang tersebut atau barang wakaf yang diwakafkan oleh seseorang kepada nadir, ketika barang tersebut rusak atau tidak bisa difungsikan lagi, maka ada beberapa solusi tadi. Di antaranya mungkin dikasihkan bagi yang memerlukan, dikasihkan bagi orang yang itu seharusnya memang dikasih, atau bahkan dijual juga boleh, asalkan harus ada ketentuan-ketentuan syariatnya yang jelas gitu Ustadz ya. Baik Ustadz, ini soal larangan. Adakah larangan-larangan benda wakaf yang ada di dalam perwakafan Ustadz? Apakah barang tersebut dilarang untuk digunakan seperti ini? Larangan-larangan seperti itu apakah ada Ustadz? Ya, yang paling jelas adalah yaitu barang yang diwakafkan tidak boleh dimanfaatkan untuk pribadi. Itu yang paling jelas. Dimanfaatkan untuk pribadi, bahkan diatasnamakan pribadi. Ini yang paling itu yang paling jelas larangannya ya. Terus apa? Ada tadi pendapat tadi yang larangan diantaranya adalah yumtana'u bai'uhu wa hibatuhu. Nanti dilarang menjualnya dan dilarang menghibahkannya. Ini kalau berupa tanah ya. Misal terdapat tanah wakaf misalnya, ada orang mewakafkan tanah untuk dijadikan masjid atau kemaslahatan umum lah. Itu yang paling haram kata Sayyidina Umar ketika mewakafkan barang adalah yang penting tidak boleh dibai'uhu wa hibatuhu, tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan kepada orang lain. Iya. Apalagi yang terakhir, tidak boleh disertifikatkan atas nama diri pribadi. Nah, itu. Ini yang sangat tidak diperbolehkan itu ya. Nadirnya harus benar-benar ini. Terus wayum tana'u taghayyuru hayatihi, bahkan itu tidak diperbolehkan merubah bentuknya. Kalau memang sudah misalnya kalau di sini dikatakan kajak lil bustan daron, sebagaimana ketika itu adalah tanah wakafnya itu adalah pekarangan, terus kok dijadikan rumah, itu enggak boleh. Tidak dijadikan rumah enggak boleh. Boleh diperubah kecuali perubahannya itu sedikit. Wa yajuzu bisalah sati syurut ayakuna yasiron la yughayyiru musammahu wa adamu izalati syai'in min ainihi bal yanquluhu min janibin ila akhar wa ayakuna fihi maslahatun lil waqfi. Jadi boleh dirubah bentuknya. Misalnya yang ketiga di antara syaratnya adalah memang ada maslahatnya, memang terdapat kemaslahatan. Contoh misal tanah masjid sudah dijadikan masjid, ternyata kamar mandinya kurang misalnya ya, maka terus bangunan yang bawah dirobohkan sedikit dirubah jadi kamar mandi misalnya, itu diperbolehkan karena memang kebutuhan dan kemaslahatan. Walaupun secara umum apakah tanah wakaf yang diwakafkan untuk masjid boleh dibangun kamar mandi, secara umum ya harusnya nggak boleh. Cuman kan masjid ya harus butuh kamar mandi kan gitu loh. Nah, butuh kamar mandi. Nah, karena untuk wudhu dan sebagainya. Maka itu diantara kemaslahatan yang boleh merubah barang wakaf karena memang kebutuhan daripada atau kemaslahatan daripada apa yang diniatkan oleh wakif itu sendiri. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Ini satu kali pertanyaan lagi Ustadz. Kadang untuk apa ya istilahnya meyakinkan ke publik bahwa wakaf yang
produktif itu memang memiliki fungsi manfaat yang sangat luar biasa. Pertanyaannya di sini Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa memberikan pencerahan kepada kawan-kawan kita untuk meningkatkan hirwah kita melaksanakan wakaf, Ustadz? Ya, ini secara umum tadi ya, sebagaimana kemarin kita sudah membahas tentang zakat. Nah, apa yang bisa kita harapkan tentang wakaf ini? Perbedaannya, kalau zakat kemarin itu adalah suatu kewajiban dalam 1 tahun sekali. Misal kita punya celengan simpanan uang 100 juta lebih dan sebagainya, dan itu bersifat wajib 2,5%. Kenapa? Kemarin diantara tujuannya adalah untuk memang kemaslahatan dan kepengentasan kemiskinan dan sebagainya. Nah, ada di antara kita yang bernama yaitu wakaf. Nah, wakaf saja ini kalau dalam surat Al-Munafikun ya, dalam surat Al-Munafikun itu orang-orang yang sudah mati itu pengen dihidupkan kembali. Laula akhortani ila ajalin qarib fa as-saddaqo wa akum minas solihin. Jadi ya Allah, mbok saya dihidupkan kembali sebentar saja, ila ajalin qarib, sedikit wes. Kenapa sedikit? Pengen sedikit. Fa as-saddaqo, saya pengen sodako. Nah, pertanyaannya di sini, loh, kenapa yang disebutkan sodako? Orang-orang yang meninggal pengen dihidupkan kembali walaupun sebentar, bukan kok pengen sholat, bukan kok pengen haji, bukan kok pengen jalan-jalan kelancar, pengen ngerti Ka'bah Mekah Madinah misalnya ya, bukan, tapi fa'as-saddaqo wa akum minas solihin. Jadi saya pengen bersedekah ya Allah, dan saya ketika sudah bersedekah dan sebagainya menjadi orang-orang yang soleh, masuk golongan orang-orang yang soleh. Maka disinilah yang disebut dengan wakaf. Yaitu apa? Orang yang sudah meninggal, mereka tahu bahwa yang mengalirkan atau yang menjanjikan mendoakan mereka yang sudah meninggal adalah sedekah jariyah. Kalau misalnya tiga-tiganya ini kan sodakotin jariyah, aul ilmin yungtafa'u bihi, ada ilmu yang dimanfaatkan, atau dia kalau memang penulis buku mungkin masih bisa diharapkan. Contoh apalagi para ulama, Imam Ghazali yang tahun 500-an sekarang sudah 1400, 900 tahun. Nah, kalau memang beliau ngalim ilmunya sampai sekarang dirasakan. Imam Syafi'i dari abad kedua sampai sekarang abad ke-14 udah 1000 berapa tahun dimanfaatkan. Itu kalau kita memang ahli ilmu. Sehingga au ilmin yungtafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaat, diamalkan oleh generasi setelah kita. Nah, yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulahu, kalau punya anak soleh yang senantiasa mendoakan. Ini juga ada batasnya. Kadang-kadang seringnya kenyataannya kita itu yang mendoakan kita memang adalah anak kita. Belum tentu cucu kita mau mendoakan kita. Ini kan yang repot. Nah, ini belum tentu lah. Syukur-syukur kita hidup di kota yang zaman sekarang itu cucu kita itu belum tentu mendoakan kita ya, padahal sudah ngonangi loh ya. Ziarahnya itu paling sebelum Ramadan sama sebelum Lebaran. Paling terakhir sebelum Ramadan. Itu kadang-kadang yang mendoakan adalah hanya anak kita. Maka ada batasnya. Jadi ada waladin sholihin yad'ulahu, anak soleh yang mendoakannya. Maka di antara yang paling bisa berkelanjutan terus adalah tadi yang sedekah jariyah, adalah yang wakaf itu tadi, adalah yang mengalirkan pahala terus menerus kepada kita itu tadi. Dan bukan hanya wakaf itu tadi, kita ulangi, bukan hanya untuk dibangunkan masjid atau mushola dan sebagainya. Carilah nazir yang mungkin itu adalah punya pemikiran yang produktif juga, punya pemikiran yang inisiatif, sehingga bagaimana tanah ini bisa berkelanjutan, bermanfaat, sehingga manfaatnya bisa untuk wakif terus menerus, bukan hanya untuk masjid saja, bukan hanya dibangun mushola saja misalnya, tapi juga yang sangat membantu pengentasan kemiskinan dan sebagainya adalah
diproduktifkan, entah itu dibuat usaha, entah itu dibuat persewaan, entah itu dibuat sekolahan misalnya dan sebagainya, sehingga hasil daripada uang dan sebagainya itu bisa disodakokan atau bisa berkelanjutan dimanfaatkan oleh orang-orang. Contoh yang paling sering kita setiap tahun beritakan ya, yaitu haji, kloter haji dari orang-orang Aceh. Itu di Arab sana itu dikasih uang khusus orang yang Aceh. Kenapa? Karena dulu ada seorang namanya Habib Buga atau Habib Buga Al-Ashi mewakafkan tanah dan hotelnya. Akhirnya tanahnya itu dibangun hotel oleh pemerintah. Nah, hasil daripada hotelnya itu dibagikan khusus orang yang jamaah haji dari Aceh. Jamaah haji dari setiap tahunnya. Dari tahun berapa sampai sekarang. Nah, itulah namanya wakaf produktif. Jadi bukan hanya bentuknya masjid saja, bukan hanya bentuknya musola saja, bukan. Tapi disitulah yang Masya Allah yang bisa setiap tahun bisa mengalirkan kepada namanya Habib Buga Al-Ashi itu tadi. Nah, itulah diantara dari motivasi kepada kita. Semoga kita semuanya wa akun minas sholihin, menjadi hamba-hamba yang soleh, digolongkan menjadi hamba yang soleh. Amin. Yang mudah dalam bersedekah, mudah dalam berwakaf, dan ringan dalam beramal baik. Amin Allahumma amin. Amin. Baik kaum muslim, karena waktu sudah di penghujung ini, kayaknya ini pengaji sore kali ini sudah selesai, dan mudah-mudahan ngaji sore kali ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, manfaat berkah untuk kita semua. Minta doanya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna uluman nafi'a. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa la yustajab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ngaji sore kali ini sudah selesai, dan mari kita ucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Faiz dan segenap kru TV mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda kaum muslim. Allahumma muwaffiq lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.